Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Di video ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai tipe data string. Karena setiap kali kita membuat sebuah string, JavaScript secara otomatis menyediakan indeks, properties, dan metode siap pakai yang dapat membantu kita untuk bekerja menggunakan string. Seperti untuk mengetahui berapa panjang string, mengakses huruf tertentu di dalam string, memotong dan menambah string, menghilangkan spasi di bagian depan dan belakang, mengubah menjadi huruf besar atau kecil, dan lain-lain. Oke, pembahasan kita mulai dari indeks terlebih dahulu. Pada saat kita membuat sebuah string, maka JavaScript secara otomatis membuatkan indeks yang dapat kita gunakan untuk mengakses karakter di dalam string tersebut. Sebagai contoh, kalau kita menjalankan instruksi let greeting sama dengan hello world, artinya kita membuat string dengan nilai hello world dan kita simpan di dalam variabel dengan nama greeting. JavaScript secara otomatis membuatkan indeks pada string hello world yang dimulai dari angka 0 untuk huruf H besar, kemudian angka 1 untuk huruf E, kemudian angka 2 untuk huruf L, dan seterusnya. Perhatikan bahwa spasi tetap mendapatkan satu buah indeks, yaitu indeks nomor 5. Kita bisa mengakses karakter apa yang dikandung oleh string dengan cara menyebutkan indeksnya di dalam kurung siku. Sebagai contoh, apabila kita mengetikkan greeting dalam kurung siku 0, maka kita akan mendapatkan huruf pertama, yaitu huruf H besar. Dan kalau kita mengetikkan greeting dalam kurung siku 4, maka kita akan mendapatkan huruf O. Kita coba di browser. Sebagai contoh, kita buat variabel baru dengan perintah let name sama dengan Budi. Dan kemudian kita coba akses karakter pertama dengan perintah name dalam kurung 0. Maka kita mendapatkan nilai B besar. Dan kalau kita mencoba dengan name 1, kita mendapatkan huruf U, dan seterusnya. Bagaimana bila kita memberikan angka yang terlalu besar pada indeks? Misalkan kita tulis name 100, maka kita mendapatkan hasil undefined. Artinya tidak ada nilai atau kosong ya, namun arti kosong di sini lebih cenderung ke error. Kita juga bisa memasukkan indeks dengan nilai negatif ataupun string. Dan hasilnya sama, kita mendapatkan undefined. Selanjutnya, kita masuk ke bagian properties. Kebetulan untuk string, kita hanya mendapatkan satu buah properties, yaitu length. Property length akan memberitahu kita berapa jumlah karakter dari sebuah string. Untuk menggunakan property, kita cukup memberikan tanda titik setelah nama variabel dan diikuti dengan nama propertinya seperti length. Kita kembali ke browser. Kita sudah memiliki variabel dengan nama name. Dan kita coba untuk melihat jumlah karakter dari variabel name tersebut. Kita ketikkan name.length. Dan kita mendapatkan jawaban 4. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa perhitungan indeks dimulai dari angka 0, sedangkan perhitungan length dimulai dari angka 1. Jadi apabila kita hendak mengakses karakter terakhir dari string, kita tidak bisa menggunakan name dalam kurung name.length. Akan menghasilkan undefined. Karakter terakhir selalu berada di length dikurangi 1. Oleh karena itu kodenya menjadi name.length dikurangi 1. Nah, kita telah memasuki ke bagian terakhir dari video ini. Kita akan mempelajari mengenai string methods. JavaScript telah menyediakan banyak fungsi siap pakai yang bisa membantu kita dalam bekerja dengan string. Di layar ada beberapa contohnya ya, seperti concat, index of, repeat, dan lain-lain. Perhatikan bahwa untuk menggunakan metode, kita harus menambahkan tanda kurung setelah nama metodenya. Kita kembali ke browser. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan kembali variabel name tadi. Kita ketik name
to uppercase. Jangan lupa tanda kurungnya. Maka browser akan mengembalikan nilainya yaitu Budi, namun semuanya dalam huruf besar. Perhatikan bahwa Budi di sini adalah string yang baru yang dihasilkan oleh metode to uppercase. Sedangkan data yang kita simpan di dalam variabel name tetap merupakan Budi yang awal. Kalau misalkan kita ingin agar string yang huruf besar semua ini disimpan di variabel name, maka kita harus menggunakan operator assignment. Kodenya menjadi name sama dengan name titik to uppercase. Maka sekarang name menjadi huruf besar semua. Selain to uppercase yang mengubah string menjadi huruf besar semua, juga terdapat to lowercase yang berfungsi untuk mengubah string menjadi huruf kecil semua. Kita coba ya. Name titik to lowercase. Maka kita mendapatkan Budi dalam huruf kecil semua. Yang penting untuk diingat di sini adalah untuk mengeksekusi metode, kita harus menggunakan tanda kurung di belakangnya. Kalau misalkan kita hanya menuliskan name titik to lowercase, lupa tanda kurung, maka JavaScript hanya memberitahukan bahwa to lowercase ini adalah function atau metode, di mana untuk menjalankannya kita harus menambahkan tanda kurung. Tidak ada pesan error apa-apa, hanya tidak dijalankan saja. Selanjutnya kita membahas metode trim yang berfungsi untuk menghilangkan karakter spasi di bagian awal dan akhir string. Sebagai contoh, kita jalankan dahulu instruksi let greeting sama dengan spasi hello spasi world spasi. Jadi kalau kita lihat lagi isi dari variabel greeting, hello world yang pada bagian awal dan akhirnya memiliki spasi. Kita coba panggil metode greeting titik trim. Maka hasilnya adalah hello world tanpa spasi di bagian awal dan akhirnya. Namun perhatikan di bagian tengah tetap ada spasi ya. Jadi metode ini hanya menghapus spasi di bagian awal dan akhir string saja. Metode ini akan sering digunakan pada saat kita melakukan validasi terhadap input yang diberikan oleh pengunjung. Selanjutnya kita membahas mengenai metode yang memerlukan argumen. Jadi untuk memanggil metode ini kita harus memberikan beberapa nilai di dalam tanda kurungnya. Sebagai contoh, kita coba ke metode yang mudah terlebih dahulu, yaitu metode repeat. Fungsinya adalah untuk mengulangi string sebanyak nilai yang kita masukkan sebagai argumen. Sebagai contoh, kita ketikkan name titik repeat buka kurung sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah Budi. Kata Budi diulangi sebanyak 3 kali. Teman-teman bisa mencoba sendiri untuk memasukkan nilai lainnya sebagai argumen. Metode lain adalah index of, berfungsi untuk mencari string di dalam string. Metode ini akan mengembalikan nilai indeks dari string pertama yang berhasil ditemukan, atau mengembalikan nilai -1 apabila tidak berhasil ditemukan. Sebagai contoh, kita telah memiliki variabel dengan nama name yang isinya adalah Budi dengan huruf besar semua. Kita akan mencari huruf DI di dalam Budi. Kita tuliskan kodenya name.index of DI dalam huruf besar dan hasilnya adalah 2. JavaScript menemukan huruf DI di huruf ketiga pada Budi, namun berhubung indeks dimulai dari angka 0, maka nilai yang dikembalikan adalah 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kita coba lagi mencari dengan huruf kecil. Maka JavaScript mengembalikan nilai -1 karena tidak berhasil ditemukan. Pada JavaScript, huruf besar dan huruf kecil adalah dua nilai yang berbeda. Sekarang kita membahas mengenai metode slice yang berfungsi untuk mengambil sebagian nilai dari string. Sebagai contohnya, pertama kita simpan dahulu variabel greeting dengan nilai hello world. Nah, misalkan kita hendak mengambil nilai greeting, namun hanya dari huruf ketiga dan belakangnya.
maka kita bisa memanggil metode greeting.slice dalam kurung 2. Ingat, nilai yang dimasukkan ke argumen ini adalah indeks yang perhitungannya dimulai dari 0. Kita juga bisa memasukkan nilai negatif untuk mengambil bagian string dari belakang. Sebagai contoh, kita masukkan greeting.slice -5. Artinya mengambil 5 karakter dari belakang, yaitu world. Selain itu, kita juga bisa menggunakan argumen kedua untuk membatasi jumlah karakter yang hendak kita ambil. Sebagai contoh, misalkan kita memasukkan greeting.slice buka kurung 2. Untuk menggunakan argumen kedua, kita bisa menggunakan tanda koma dan kemudian kita masukkan indeks akhir yang hendak kita ambil. Sebagai contoh, kita masukkan 7. Maka JavaScript mengembalikan karakter string yang berada dari indeks 2 hingga ke indeks 6. Indeks yang ke-7 tidak termasuk. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode replace untuk mengganti sebagian karakter dari string. Sebagai contoh, kita ketikkan greeting.replace. Argumen pertama adalah nilai yang hendak kita cari dalam string. Sebagai contoh, kita masukkan huruf L. Dan kemudian argumen kedua adalah nilai yang hendak kita ganti. Sebagai contoh, kita masukkan huruf D. Kalau kita jalankan, maka JavaScript mengembalikan nilai hello world. Karena huruf L pertama diganti menjadi D. Perhatikan bahwa huruf L berikutnya tetap berupa huruf L. Metode terakhir yang kita bahas di sini adalah metode concat, yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa string. Sebagai contoh, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel baru let greeting1 sama dengan hello. Kemudian kita panggil metodenya dengan kode greeting1.concat buka kurung. Kita beri kata world. Maka menghasilkan kata hello world. Perhatikan di sini bahwa kata hello dan world digabung. JavaScript tidak secara otomatis memberikan spasi untuk memisahkan dua kata. Spasi di sini adalah tugas dari programmer. Yang istimewa dari metode concat ini adalah kita bisa menggunakan banyak argumen sekaligus. Jadi apabila kita hendak memberikan spasi, maka kita bisa mengubah kodenya menjadi greeting1.concat spasi dahulu, koma, barulah kata world. Maka hasilnya adalah hello spasi world. Kita coba dengan argumen yang lebih banyak lagi ya. Kita coba ketikkan kode greeting1 concat spasi world titik spasi have a nice day. Kemudian tanda kurung. Dan hasilnya JavaScript akan menggabungkan seluruh string menjadi satu string panjang. Selain menggunakan metode concat, kita juga bisa menggabungkan string dengan menggunakan operator tanda tambah. Sebagai contoh, kita bisa tuliskan greeting1 tambah world. Maka hasilnya adalah hello world yang digabung. Atau kita juga bisa tuliskan greeting1 ditambah spasi ditambah world. Maka hasilnya adalah hello world yang dipisahkan dengan spasi. Sebenarnya masih banyak metode yang dimiliki oleh string. Teman-teman bisa membuka dokumentasinya di MDN. Misalkan kita search string method JavaScript MDN. Kita buka halaman MDN. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat di sini propertiesnya kebetulan cuma satu ya, hanya length yang telah kita bahas barusan. Namun metodenya ada banyak. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri dokumentasi di sini dan mencoba sendiri di browser. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada metode tertentu yang di bagian depannya ada icon tong sampah berwarna merah.
Ini adalah metode yang sudah deprecated alias sudah tidak digunakan lagi. Dokumentasi di sini hanya bertujuan untuk backward compatibility saja, dan teman-teman disarankan untuk tidak menggunakan metode ini lagi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.